warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Kenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fatia Nurul Iza, Sarah Arafia Ajeda, Yusnita Rahmawati, dan Sartika Alivia akan membahas mengenai isu mutakhir dan tren masalah gizi dan prioritas program perbaikan gizi masyarakat serta tantangan di masa depan. Adapun sepokok bahasan yang akan kita bahas antara lain isu dan situasi masalah gizi di Indonesia, keadaan gizi usia produktif, perkembangan situasi masalah dan capaian program tahun 2019, isu strategis terkait program gizi, prioritas program intervensi 2015 hingga 2025, dan tren masalah gizi ke depan. Kita akan membahas mengenai isu dan situasi masalah gizi di Indonesia. Pertama-tama, kita akan bahas isu dan situasi terlebih dahulu. Menurut KBBI, isu merupakan masalah yang dikedepankan atau untuk ditanggapi. Kemudian situasi merupakan letak sesuatu atau keadaan. Maka dari itu, isu dan situasi merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa yang akan mendatang, yang menyangkut banyak keadaan. Kemudian, masalah gizi merupakan gangguan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, kelompok orang, ataupun masyarakat sebagai dampak adanya ketidakseimbangan asupan atau intake dengan kebutuhan tubuh dan pengaruh interaksi penyakit. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan malnutrisi. Prevalensi masalah gizi pada balita di Indonesia masih mengalami peningkatan. Padahal masalah gizi pada balita sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kemudian, isu dan situasi gizi di Indonesia dibahas pada Riskesdas 2018 dan RPJMN 2020 hingga 2024. Menurut data Riskesdas pada tahun 2018 mencatat ada beberapa isu dan kondisi yang terjadi di Indonesia mengenai situasi gizi di Indonesia. Nah, isu masalah gizi di Indonesia adalah malnutrisi, stunting, KEK pada wanita usia subur, anemia pada ibu hamil dan remaja. Sedangkan isu strategis yang dibahas pada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024 antara lain adalah kekurangan gizi, obesitas, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, pengendalian stunting, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta germas dan tata kelola sistem kesehatan. Nah, masalah pertama yang akan kita bahas adalah malnutrisi. Malnutrisi atau gizi salah merupakan keadaan kurang atau kelebihan gizi secara relatif maupun absolut, atau dapat juga dikatakan ketidakseimbangan gizi yang diterima. Malnutrisi merupakan kategori penyakit yang mencakup kekurangan gizi lebih, obesitas, berat badan lebih, serta kekurangan nutrien mikro. Nah, permasalahan utama gizi ganda di Indonesia yang pertama adalah gizi kurang, yang mana kondisi seseorang kekurangan bahan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang kedua adalah gizi lebih, yaitu keadaan tubuh seseorang yang mengalami berat badan berlebih karena kebutuhan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Kemudian gejala dari gizi buruk dan gizi kurang antara lain masalah malnutrisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tapi masalah gizi kurang dan gizi buruk dapat dicegah dengan kemudian jika terjadi masalah gizi kurang dan gizi buruk, terdapat juga penanggulangannya. Yang pertama adalah mengembalikan fungsi posyandu dan meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dan keluarga dalam memantau tumbuh kembang balita, mengenali dan menanggulangi secara dini balita yang mengalami gangguan pertumbuhan. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan petugas dalam manajemen dan melakukan tata laksana gizi. Yang ketiga adalah memberikan intervensi gizi seperti kapsul vitamin A, MPASI, dan makanan tambahan. Kemudian mewujudkan keluarga sadar gizi melalui promosi gizi, advokasi, dan sosialisasi tentang makanan sehat dan bergizi seimbang, serta penerapan PHBS. Dalam hal ini contohnya adalah dalam memaksimalkan pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya adalah melakukan kemitraan dengan pihak swasta atau dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya beli keluarga untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi seimbang. Dan selanjutnya adalah mengaktifkan kembali sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Berikut adalah grafik yang diambil dari data Riskesdas 2018 mengenai balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang. Nah, masalah gizi buruk di Indonesia pada tahun 2018 telah mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2013 memiliki proporsi sebesar 13,9%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 13,8%. Nah, angka tersebut masih berada di atas angka yang dianjurkan oleh WHO. Selain pada balita, gizi kurang juga dapat terjadi pada lansia. Masalah kekurangan gizi pada lansia dapat dilihat dengan mudah melalui penampilan umum, yakni rendahnya berat badan lansia dibandingkan dengan
standar atau berat badan ideal seseorang. Nah, faktor yang menyebabkan masalah ini adalah selera makan yang rendah, gangguan gigi, disfagia, gangguan indera penciuman dan pengecap, neurologi, infeksi, cacat fisik, dan penyakit lainnya. Kurangnya pengetahuan asupan makanan yang baik dan faktor psikologi seperti depresi juga merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan kekurangan gizi. Selanjutnya adalah, masalah gizi ganda yang kedua yaitu gizi lebih. Nah, gizi lebih, seperti yang sudah dikatakan tadi adalah keadaan tubuh seseorang yang mengalami berat badan berlebih karena kelebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk berupa cadangan lemak. Gejala yang timbul adalah berat badan lebih, penumpukan lemak di dalam tubuh. Biasanya penyebab dari gizi lebih pada anak adalah orang tua yang memberikan anaknya makanan yang kurang sehat seperti junk food dan berlebihan mengonsumsi gula, dan sebagainya. Kemudian di sini ada data dari Riskesdas 2018 mengenai proporsi status gizi gemuk pada balita menurut provinsi. Balita di Indonesia mendapatkan angka prevalensi sebesar 11,8% dan untuk angka terbesar diraih oleh Provinsi Papua yaitu sebesar 15%. Ini menandakan bahwa Papua masih minim edukasi akan pemberian makanan yang bergizi untuk anaknya. Nah, gizi lebih juga dialami oleh lansia. Hal ini terjadi karena proses metabolisme yang menurun pada lansia dan tidak diimbangi oleh aktivitas fisik serta peningkatan jumlah makanan. Gizi lebih pada lansia bisa menyebabkan beberapa timbulnya penyakit degeneratif seperti jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, rematik, gagal ginjal, sirosis hati, sirosis empedu, dan kanker. Tanda atau gejala gizi lebih pada lansia dapat dilihat dari fisiknya dan tentunya dengan menghitung IMT. Apabila hasil IMT ditunjukkan 25 hingga 27 kg per meter kuadrat, maka dikategorikan dalam kategori overweight dan jika hasilnya menunjukkan lebih dari 27 kg per meter kuadrat, maka masuk dalam kategori obesitas. Apabila seseorang memiliki IMT yang overweight dan tidak berusaha menurunkan berat badannya, maka akan berpotensi menjadi obesitas. Selanjutnya, kita masuk ke stunting yang menjadi perhatian pemerintah. Stunting adalah kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan, yaitu anak terlalu pendek dari standar seusianya. Stunting ini terjadi karena anak tidak mengalami pembentukan tumbuh kembang anak yang baik pada saat memasuki 1000 hari pertama. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan menimbulkan ketimpangan. Nah, faktor dari penyebab stunting adalah sebagai berikut. Kemudian, stunting memiliki beberapa tanda dan gejala antara lain. Kemudian ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pemerintah, yaitu yang pertama adalah pola makan. Nah, stunting salah satunya dipengaruhi oleh isi makanan yang kita makan, apakah bergizi tinggi atau bergizi rendah. Nah, program isi piringku dibiasakan sehari-hari agar kita mengetahui gizi yang terdapat dalam isi piring yang kita konsumsi tersebut. Kemudian yang kedua adalah pola asuh. Stunting juga dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makanan bagi bayi dan balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi, dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan 4 kali selama kehamilan. Kemudian, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berikut adalah data yang diambil dari pemantauan status gizi Ditjen Kesehatan Masyarakat. Nah, dapat dilihat angka prevalensi pendek menurut PGS adalah masalah tertinggi dibandingkan dengan masalah lainnya. Angka prevalensi pendek sendiri mengalami kenaikan, yang mana pada tahun 2016 memiliki persentase 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Nah, provinsi dengan prevalensi tertinggi balita sangat pendek dan pendek pada usia 0-2 tahun tahun 2017 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan prevalensi terendah adalah Bali. Nah, survei PSG ini diselenggarakan sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan dan capaian program. Nah, berikut adalah data Riskesdas 2018 mengenai proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita menurut provinsi di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil, dapat disimpulkan bahwa angka prevalensi cenderung statis. Nah, angka prevalensi balita pendek di Indonesia mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2013 memiliki proporsi sebesar 37,2% dan menurun pada tahun 2018 menjadi 30,8%. Nah, pada tahun 2019, Indonesia mampu menurunkan angka stunting menjadi 27,67%. Nah, ini merupakan kabar baik untuk tenaga kesehatan di Indonesia yang mampu menurunkan angka stunting. Namun, masalah stunting ini merupakan masalah yang terus-menerus diperbaiki karena angkanya masih di atas angka yang dianjurkan oleh WHO, yaitu sebesar 20%. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai obesitas.
Obesitas atau kegemukan sering didefinisikan sebagai kondisi abnormal atau penumpukan lemak berlebih dalam jaringan adiposa, sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal dan mengganggu kesehatan. Penderita obesitas secara umum dapat didiagnosis hanya dengan melihat secara fisik. Diagnosis obesitas dapat dilakukan dengan pengukuran IMT dengan nilai 25 yang ditetapkan sebagai berat badan lebih atau preobesitas. Kemudian, obesitas akan terjadi ketika indeks massa tubuh menunjukkan nilai 30 atau lebih tinggi. Faktor penyebab terjadinya obesitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor genetik. Apabila ibu dan bapak memiliki kelebihan berat badan, maka kemungkinan besar ini akan menurun kepada anaknya. Kemudian yang kedua adalah pola hidup. Frekuensi makan yang terlalu sering dalam jumlah banyak dan jenis makanan yang dimakan mengandung lemak jenuh, garam tinggi, dan gula tinggi dalam jangka panjang akan menyebabkan seseorang mengalami diabetes. Selain itu, tidak cukup tidur, stres, dan efek samping dari obat-obatan tertentu juga dapat menimbulkan obesitas. Kemudian yang ketiga adalah malas bergerak. Pada seseorang yang jarang melakukan aktivitas fisik dapat menyebabkan penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh karena tidak ada pembakaran kalori yang dilakukan oleh tubuh. Penumpukan lemak yang berlebih ini kemudian dapat menyebabkan kelebihan berat badan. Nah, obesitas dapat dicegah yaitu dengan menerapkan pola hidup yang sehat seperti makan makanan yang bergizi dan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Dan membuat rencana makan sehat dengan fokus pada makanan rendah kalori, makanan padat nutrisi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Kemudian hindari lemak, jenuh, dan batasi permen dan alkohol. Kemudian dapat dilihat dari data Riskesdas 2018 mengenai proporsi berat badan yang lebih dan obesitas pada kategori dewasa, eee, yaitu, mengalami kenaikan yang cukup terlihat, yaitu pada tahun 2013 memiliki proporsi sebesar 14,8%, kemudian pada tahun 2018, naik menjadi 21,8%. Angka tertinggi diraih oleh Provinsi Sulawesi Utara dan DKI Jakarta yang memiliki angka prevalensi di atas rata-rata provinsi di Indonesia. Kemudian akan kita bahas anemia pada ibu hamil dan remaja. Anemia merupakan kondisi di mana jumlah eritrosit atau konsentrasi hemoglobin mengalami penurunan yang disebabkan oleh kurangnya pembentukan eritrosit. Akibatnya adalah penurunan penyebaran oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Anemia dapat terjadi karena berbagai penyebab yang berbeda. Yang pertama adalah rendahnya asupan zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin C, dan penyakit kronik. Infeksi akibat penyakit kronik maupun sistemik itu dapat terjadi, contohnya oleh penderita HIV/AIDS. Kemudian asupan gizi yang kurang maupun obesitas. Nah, anemia yang disebabkan oleh obesitas ini dikarenakan penyerapan zat besi yang rendah karena terdapat penimbunan lemak pada jaringan adiposa. Selain itu dapat juga terjadi karena gangguan genetik seperti hemoglobinopati. Selanjutnya ada gejala anemia yaitu anemia ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan kaya gizi dan folat, mengonsumsi buah yang mengandung vitamin C, mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin B12. Berikut adalah proporsi anemia ibu hamil pada tahun 2018 menurut data Riskesdas. Nah, dapat dilihat terjadi peningkatan dari tahun 2013 hingga 2018. Hal ini dapat dikatakan sangat amat buruk karena terjadi peningkatan yang sangat amat pesat yaitu sebesar 11,8%. Nah, anemia yang terjadi pada wanita usia subur dapat menyebabkan risiko BBLR. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah cepat lelah, menurunkan konsentrasi dan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Nah, anemia pada ibu hamil dapat diatasi, salah satunya dengan cara memberikan tablet tambah darah untuk memberikan zat besi tambahan yang nantinya berguna dalam pembentukan hemoglobin pada tubuh. Selanjutnya adalah kekurangan vitamin A. Nah, kekurangan vitamin A merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan rendahnya kadar vitamin A dalam jaringan penyimpanan atau hati dan melemahnya kemampuan adaptasi terhadap kondisi gelap dan sangat rendahnya konsumsi vitamin A. Kekurangan vitamin A menyebabkan anak berada dalam risiko besar mengalami kesakitan, mudah terkena infeksi seperti diare, radang paru-paru, dan dapat mengakibatkan kematian. Akibat lain yang berdampak serius pada kekurangan vitamin A adalah buta senja dan manifestasi lain seperti sereptalmia, termasuk kerusakan kornea dan kebutaan karena keringnya permukaan bola mata. Nah, kelompok yang rentan terkena kekurangan vitamin A adalah anak yang tinggal dari keluarga yang miskin, anak yang tinggal di daerah yang kumuh, kemudian pola asuh yang kurang baik, serta anak tidak mendapati imunisasi. Penyebab kekurangan vitamin A adalah tidak tercukupinya kebutuhan tubuh akan vitamin A dalam jangka waktu yang lama. Kemudian proses penyerapan makanan dalam tubuh terganggu karena investasi cacing, diare, rendahnya konsumsi lemak, protein, dan seng, dan adanya penyakit ispa, campak, dan diare. Kemudian gejala yang dapat dilihat dari penderita kekurangan vitamin A adalah sebagai berikut.
Tetapi masalah gizi ini tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah sudah berhasil mengendalikannya. Penanggulangan masalah kekurangan vitamin A pada anak balita dilaksanakan secara intensif sejak tahun 1970-an melalui distribusi kapsul vitamin A setiap 6 bulan dan peningkatan promosi konsumsi makanan sumber vitamin A. Nah, pemberian vitamin A yang sesuai standar adalah umur 6-11 bulan selama satu kali dan umur 12 sampai 59 bulan sebanyak 2 kali. Nah, menurut Depes RI, pencegahan kekurangan vitamin A dapat dilakukan dengan cara kemudian di sini adalah data cakupan kapsul vitamin A yang diterima dalam 12 bulan terakhir pada anak 6 sampai 2 tahun menurut provinsi di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas 2018. Nah, cakupan kapsul vitamin A pada tahun 2018 sesuai standar memiliki proporsi sebanyak 53,5%, kemudian yang tidak sesuai standar sebanyak 28,8%, dan yang tidak pernah mendapatkan adalah 17,6%. Nah, kekurangan vitamin A tidak hanya dialami oleh balita saja, melainkan pada lansia juga dapat terjadi. Ini dikarenakan kurangnya mengonsumsi makanan yang berkhasiat vitamin A seperti buah dan sayuran. Selanjutnya adalah kekurangan energi protein. Protein energi malnutrition merupakan salah satu gangguan gizi yang penting bagi banyak negara yang sedang berkembang di Asia, Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. KEP terdapat terutama pada anak-anak di bawah 5 tahun atau balita dan ibu yang sedang mengandung dan menyusui. Umumnya, KEP merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi kecukupan yang dianjurkan. Masuk ke jenis kekurangan energi protein yang pertama, yaitu adalah marasmus. Salah satu bentuk kekurangan gizi yang paling buruk dan paling sering ditemui pada balita 0-2 tahun yang tidak mendapatkan ASI yang cukup. Penyebabnya antara lain karena masukan makanan yang sangat kurang, infeksi pembuahan lahir prematuris, penyakit pada masa neonat, serta kesehatan lingkungan yang buruk. Kemudian masalah gizi ini memiliki gejala yaitu berat badan yang rendah kurang dari 60% dari berat badan anak seusianya, kemudian ukuran kepala yang tidak sebanding dengan ukuran tubuh, mudah terkena infeksi penyakit, rambut tipis dan mudah rontok, anak menjadi berwajah lonjong dan tampak lebih tua, kemudian bentuk perut cekung. Kekurangan energi protein yang kedua yaitu kwashiorkor. Kwashiorkor terjadi terutama karena pengambilan protein yang tidak cukup. Gejalanya adalah anak akan mengalami gangguan pertumbuhan, perubahan mental yaitu biasanya penderita cengeng, dan pada stadium lanjut menjadi apatis, dan sebagian besar penderita ditemukan edema. Selain itu, penderita akan mengalami gejala gastrointestinal yaitu anoreksia dan diare. Hal ini mungkin terjadi karena gangguan fungsi hati, pankreas, dan usus. Rambut kepala penderita kwashiorkor juga senang dicabut tanpa rasa sakit. Pada penderita stadium lanjut, rambut akan terlihat kusam, kering, halus, jarang, dan berwarna putih. Kulit menjadi kering dengan menunjukkan garis-garis yang lebih mendalam dan lebar. Terjadi perubahan kulit yang khas yaitu crazy pavement dermatosis yang merupakan bercak-bercak putih atau merah muda dengan tepi hitam dan ditemukan pada bagian tubuh yang sering mendapat tekanan dan disertai kelembapan. Pada perabaan hati ditemukan hati membesar, kenyal, permukaan licin, dan pinggiran hitam. Anemia ringan juga dapat ditemukan dan terjadinya kelainan kimia yaitu kadar albumin serum yang rendah dan kadar globulin yang normal atau sedikit meninggi. Kemudian masalah kekurangan energi protein yang ketiga adalah marasmus dan kwashiorkor. Fenomena ini adalah fenomena penyakit di Indonesia yang diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah anak tidak cukup mendapatkan makanan bergizi, terutama tidak mengandung cukup energi dan protein. Kemudian anak tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai. Kemudian juga anak menderita infeksi penyakit. Nah, kondisi ini sering dikenal dengan istilah busung lapar. Selanjutnya adalah kekurangan energi kronis. Seorang ibu yang mengalami kekurangan energi kronis diukur dengan pita lila. Pengukuran lila dikurang dari 23,5 cm atau di bagian merah pita lila, maka ibu menderita KEK. Jika lila ibu lebih dari 23,5, maka tidak berisiko menderita KEK. Kemudian resiko ibu hamil yang menderita KEK antara lain menurunkan resiko kekuatan otot yang membantu persalinan, kemudian kelahiran cacat, BBLR, dan kematian bayi. Kemudian ibu hamil yang menderita KEK dapat mengganggu tumbuh kembang janin, yaitu dapat menyebabkan stunting dan otak serta metabolisme yang menyebabkan penyakit menular di usia dewasa. Ini merupakan data Riskesdas 2018 mengenai proporsi kurang energi kronis pada wanita usia subur menurut provinsi di Indonesia. Provinsi wanita usia subur dengan risiko kekurangan energi kronis cukup tinggi pada usia muda yaitu 15 hingga 19 tahun dan menurun pada kelompok umur lebih tua. Pada tahun 2018, proporsi rata-rata penderita KEK pada wanita hamil sebesar 17,3% dan pada wanita tidak hamil sebesar 14,5%. Kemudian, faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami kekurangan energi kronik yang pertama adalah sosial ekonomi.
Nah, faktor sosial ekonomi seseorang yang tinggi, kemudian hamil memiliki kemungkinan besar tercukupinya gizi yang dibutuhkan. Sedangkan dengan yang memiliki ekonomi rendah, belum tentu gizi yang dibutuhkan akan tercukupi. Maka dari itu, ekonomi seseorang mempengaruhi pemilihan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kemudian kedua adalah usia kehamilan. Nah, pada trimester pertama diharapkan kenaikan berat badan normal antara 0,7 hingga 1,4 kilogram. Namun pada trimester pertama ini biasanya, ibu hamil mengalami kurangnya nafsu makan, yang timbul karena adanya rasa mual dan ingin muntah. Terus selanjutnya adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan dapat mempengaruhi pola makan ibu hamil. Tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan memiliki informasi gizi yang lebih baik dan dapat, memenuhi asupan gizinya. Kemudian faktor selanjutnya adalah pekerjaan. Eee, Setiap aktivitas memerlukan energi. Jika ibu hamil melakukan aktivitas yang berat setiap hari, kemudian asupan hariannya juga kurang, maka ibu hamil rentan mengalami kekurangan energi kronis. Selanjutnya adalah usia ibu hamil. Ibu hamil yang berusia kurang dari 20 tahun dikatakan memiliki resiko KK yang lebih tinggi. Usia ibu hamil yang terlalu muda tidak hanya meningkatkan risiko KK, namun juga berpengaruh pada banyaknya masalah kesehatan ibu lainnya. Kemudian, cara mencegah KK adalah seperti berikut. Selanjutnya, bayi berat lahir rendah. Oke, berat bayi lahir rendah adalah berat bayi yang kurang dari 2,5 kilogram. Nah, BBLR ini berkaitan erat dengan gizi pada ibu yang sedang hamil. Gizi pada ibu hamil sangat perlu untuk diperhatikan karena memiliki pengaruh besar pada perkembangan janin dalam kandungannya. Berikut adalah data Riskesdas 2018 mengenai proporsi berat badan lahir kurang dari 2,5 kilogram pada anak umur 0 sampai 59 bulan menurut provinsi di Indonesia. Nah, pada tahun 2010, Indonesia memiliki presentasi BBLR sebesar 11,1%, mengalami perubahan pada tahun 2013 sebesar 10,2%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 6,2%. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa masalah gizi ini terus ditekan hingga mencapai presentasi terkecil. Kekurangan gizi pada masa ini memiliki resiko terjadinya penyakit kronis pada usia dewasa seperti kegemukan, penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan diabetes. Faktor yang mempengaruhi BBLR yang pertama adalah usia ibu. Kehamilan pada masa remaja berdampak pada pertumbuhan yang kurang optimal karena kebutuhan zat gizi pada masa tumbuh kembang remaja sangat dibutuhkan oleh tubuhnya sendiri. Ibu hamil dengan umur yang terlalu muda atau terlalu tua akan mempengaruhi kebutuhan gizi selama hamil. Ibu hamil yang terlalu muda memerlukan tambahan gizi yang ganda karena gizi tersebut digunakan untuk pertumbuhannya sendiri dan perkembangan janin yang dikandung. Kemudian, ibu hamil dengan umur yang terlalu tua memerlukan tambahan energi yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan melemahnya fungsi organ tubuh. Kemudian yang kedua adalah jarak kehamilan. Jarak kehamilan dikatakan beresiko apabila ibu hamil dalam waktu kurang dari 2 tahun dari kehamilan yang sebelumnya. Hamil dengan jarak yang terlalu dekat akan mengakibatkan berkurangnya suplai darah yang kaya akan oksigen dan makanan ke plasenta. Selain itu, jarak kehamilan yang terlalu dekat akan menyebabkan kondisi tubuh ibu belum sepenuhnya pulih dari kehamilan dan persalinan sebelumnya. Kemudian, faktor yang selanjutnya adalah KK atau kekurangan energi kronis. Nah, pada ibu hamil yang menderita kekurangan energi kronis, tubuhnya akan mengalami penurunan volume darah atau cardiac output yang berpengaruh pada penurunan aliran darah dari ibu ke plasenta. Aliran darah dari plasenta yang menurun akan menyebabkan berkurangnya transfer zat makanan dari ibu. Namun, BBLR ini dapat dicegah dengan cara seperti berikut. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu keadaan gizi usia produktif. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, usia produktif itu apa sih? Usia produktif merupakan usia di mana manusia matang secara fisik dan biologis. Nah, pada usia inilah manusia berada pada puncak aktivitasnya. Aktivitas fisik yang dilakukan cenderung lebih berat dibandingkan usia lainnya. Padatnya aktivitas ini memicu timbulnya stres, dan selain itu, orang juga pada usia produktif jarang memperhatikan kesehatan, seperti pola makan dan pola hidup yang kurang sehat. Kemudian, menurut Badan Pusat Statistik, usia produktif adalah mereka yang berada dalam rentang usia 15-64 tahun. Maka setiap orang yang berumur 15-64 tahun dikatakan dalam usia produktif. Menurut KBBI, usia produktif adalah usia ketika seseorang mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Maka dari itu, usia produktif dapat disimpulkan sebagai rentang usia manusia antara 15-64 tahun yang matang secara fisik dan biologis, serta cenderung memiliki aktivitas fisik yang lebih berat, Selanjutnya, mampu di bekerja pesan dan gizi menghasilkan seimbang yang sesuatu. pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Cara menerapkan pesan ini adalah dengan mengonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan.
Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Kemudian yang kedua adalah banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur dan 150 gram buah. Selanjutnya adalah biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, cara mewujudkan pola konsumsi makanan pokok yang beragam adalah dengan mengonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. Salah satunya cara mengangkat citra pangan karbohidrat lokal dengan mencampur makanan karbohidrat lokal dengan terigu seperti pengembangan produk boga yang beragam misalnya roti, mie campuran tepung singkong dan campuran tepung terigu, pembuatan roti gulung pisang, singkong goreng keju, dan lain sebagainya. Misalkan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Dalam mewujudkan gizi seimbang, kedua kelompok pangan hewani dan nabati perlu dikonsumsi bersama kelompok pangan lainnya, agar jumlah dan kualitas zat gizi dapat dikonsumsi lebih baik dan sempurna. Porsi yang dianjurkan tersebut tergantung kelompok umur dan kondisi fisiologis. Contohnya adalah hamil, menyusui, lansia, anak, remaja, dan dewasa. Ini adalah batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pengolahan pangan siap saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan, natrium lebih dari 2000 mg atau 1 sendok teh, dan lemak atau minyak total lebih dari 67 gram atau 5 sendok makan per orang per hari akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Nah, informasi kandungan gula dan garam dan lemak serta pesan kesehatan yang tercantum pada label pangan dan makanan siap saji harus diketahui dan mudah dibaca dengan jelas oleh konsumen. Kemudian, permasalahan gizi pada usia produktif yang pertama adalah berat badan lebih atau overweight dan obesitas. Nah, overweight ini adalah keadaan tubuh seseorang yang mengalami berat badan berlebih karena kelebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Nah, menurut WHO pada tahun 2014, obesitas adalah kondisi yang ditandai oleh peningkatan lemak tubuh berlebihan umumnya timbul di jaringan kulit sekitar organ. Nah, ini adalah data Riskesdas di tahun 2018 mengenai proporsi berat badan lebih dan obesitas pada usia kategori dewasa. Kemudian terdapat faktor penyebab kelebihan berat badan atau overweight dan obesitas. Yang pertama adalah faktor genetik. Pada dasarnya manusia memiliki gen yang menentukan peningkatan asam lemak tubuh yang dibutuhkan untuk cadangan, tapi hal ini justru menjadi penyebab timbulnya obesitas. Kemudian ada konsumsi makanan sumber energi dan lemak tinggi. Asupan energi tinggi disebabkan oleh konsumsi makanan sumber energi dan lemak tinggi, sedangkan pengeluaran energi yang rendah disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik dan sedentary lifestyle. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya aktivitas fisik. Nah, terdapat hubungan kuat antara aktivitas fisik dengan lingkar perut. Peningkatan aktivitas fisik lebih berhubungan secara nyata dengan lingkar perut daripada IMT. Permasalahan gizi pada usia produktif yang kedua adalah anemia, khususnya pada ibu hamil. Anemia adalah keadaan di mana kadar hemoglobin di dalam darah turun sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya, yaitu mengikat oksigen di dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kondisi anemia dapat meningkatkan risiko kematian ibu pada saat melahirkan. Nah, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, janin dan ibu mudah terkena infeksi, keguguran, dan meningkatkan risiko bayi lahir prematur. Di sini ada data menurut Riskesdas tahun 2018 mengenai proporsi anemia ibu hamil. Dapat dilihat bahwa anemia pada ibu hamil umur 15-24 menunjukkan angka sebesar 48,9%. Angka ini meningkat sebesar 11,8% dari tahun 2013. Dapat dilihat juga bahwa anemia ibu hamil pada rentang umur 15-24 tahun memiliki presentasi tertinggi dari kategori umur yang lainnya. Kemudian faktor penyebab anemia pada permasalahan gizi usia produktif adalah ada dua, yaitu kekurangan zat besi dan obesitas. Selain gizi pada usia remaja, yang ketiga adalah gizi kurang. Masalah gizi kurang dapat terjadi pada kelompok usia yang produktif yang dapat diukur dengan lingkar lengan atas atau lila yang kurang dari 23,5 cm. Nah, ukuran ini merupakan indikator yang menggambarkan resiko kekurangan energi kronis. Nah, di sini dapat dilihat data Riskesdas 2018 mengenai proporsi kurang energi kronis pada wanita usia subur. Dilihat dari data yang diambil bahwa adanya penurunan persentase KEK dari tahun 2013 ke tahun 2018 pada wanita usia subur di setiap umurnya.
Nah, wanita usia subur dengan resiko KIK memiliki resiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Faktor penyebab KIK pada wanita usia subur yang pertama adalah faktor ekonomi, yang mana tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Yang kedua adalah faktor pola konsumsi, yaitu pemilihan makanan pada wanita, khususnya remaja putri yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti penyakit infeksi, yang dapat mengakibatkan terhambatnya sistem saluran pencernaan dalam penyerapan zat-zat gizi. Kemudian ada juga keinginan atau obsesi untuk kurus yang melanda para wanita demi mendapatkan bentuk tubuh ideal dan status pekerjaan. Yang selanjutnya adalah faktor perilaku, seperti kebiasaan merokok dan mengkonsumsi kafein. Nah, kafein bukan merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, karena efek yang ditimbulkan kafein lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Salah satunya adalah gangguan pencernaan. Dengan adanya gangguan pencernaan makanan, maka akan menghambat penyerapan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan janin. Selanjutnya, saya Fatia Nurul Iza akan membahas subbab perkembangan situasi masalah dan capaian program pada tahun 2019. Yang pertama, ada perkembangan situasi masalah gizi dan kesehatan di Indonesia. Masalah gizi sendiri adalah masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti faktor zat gizi makro dan mikro, faktor pengolahan, penghidangan dan sanitasi makanan, dan faktor lingkungan lainnya. Di subbab ini, kita akan membahas 9 masalah gizi dan kesehatan yang ada di Indonesia. Masalah gizi yang pertama adalah angka kematian ibu atau AKI. PBB merancang target AKI sebesar 102 per 100.000 kelahiran. Sedangkan di dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019, pemerintah merancang target AKI itu sebesar 205 per 100.000 kelahiran. Tercatat di tahun 2015 terdapat 4.999 kasus AKI di Indonesia. Lalu di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 87 menjadi 4.912 kasus, dan di tahun 2017 pun menurun sebesar 3.200 kasus menjadi 1.712 kasus. Secara keseluruhan, kasus AKI ini sudah mengalami penurunan, namun kenyataannya masih jauh dari target MDGs tahun 2015. Di Indonesia, kehamilan seorang ibu dapat terlihat membaik dari 3 aspek. Yang pertama, meningkatnya proporsi pemeriksaan kehamilan atau antenatal care access. Tercatat pada tahun 2013 itu sebesar 95,2% dan meningkat sebesar 0,9% di tahun 2018 menjadi 96,1%. Lalu yang kedua adalah meningkatnya proporsi pemeriksaan kehamilan keempat atau kunjungan keempat pada tahun 2013 tercatat sebesar 70% dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,1% menjadi 74,1%, dan yang terakhir adalah meningkatnya proporsi persalinan di fasilitas kesehatan. Di tahun 2013 tercatat sebesar 66,7% dan meningkat sebesar 12,6% di tahun 2018 menjadi 79,3%. Masalah gizi dan kesehatan yang kedua adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi ini terdiri dari 3. Yang pertama ada angka kematian neonatal. Angka kematian neonatal di tahun 2012 tercatat sebesar 19 bayi per 1000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 15 bayi per 1000 kelahiran hidup. Yang kedua ada angka kematian bayi. Di tahun 2012 tercatat bahwa ada 32 bayi per 1000 kelahiran hidup, dan di tahun 2017 menurun menjadi 24 bayi per 1000 kelahiran hidup. Yang ketiga ada angka kematian balita. Angka kematian balita ini di tahun 2012 tercatat sebesar 40 bayi per 1000 kelahiran hidup, dan di tahun 2017 menurun menjadi 32 bayi per 1000 kelahiran hidup. Secara keseluruhan, angka kematian neonatal, angka kematian bayi, dan angka kematian balita ini sudah mengalami penurunan. Masalah gizi yang ketiga adalah balita pendek atau stunting. Dalam data Riskesdas tahun 2013
tercatat bahwa 37,2% balita stunting di Indonesia dan menurun di tahun 2018 menjadi 30,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami peningkatan dalam status gizi balita. Namun di NTT sendiri masih terdapat 42,6% balita stunting dan DKI Jakarta menempati prevalensi stunting terendah yaitu sebesar 17,7%. Balita dan baduta yang mengalami stunting akan mengalami perlambatan kecerdasan dan lebih rentan terhadap penyakit dan beresiko pada menurunnya produktivitas. Jika hal ini terjadi dalam jangka panjang, maka akan menghambat pertumbuhan perekonomian dan akan meningkatkan resiko kemiskinan. Masalah gizi dan kesehatan selanjutnya adalah balita gizi kurang. Di tahun 2017 tercatat 19,6% angka balita dengan gizi kurang di Indonesia, mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 17,7%. Namun hal ini belum mencapai tujuan RPJM sebesar 17%. Dan NTT menjadi daerah dengan prevalensi gizi buruk tertinggi sebesar 29,5% dan Kepulauan Riau menjadi daerah dengan prevalensi gizi buruk terendah sebesar 13%. Masalah gizi dan kesehatan yang selanjutnya adalah berat bayi lahir rendah. Berat bayi lahir rendah atau BBLR sendiri adalah kondisi bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Di Indonesia, BBLR sudah mencapai target yaitu di tahun 2016 sebesar 6,9% dari target 8%. Namun di Sulawesi Tengah masih terdapat 8,9% BBLR dan di Jambi menjadi daerah dengan BBLR terendah yaitu sebesar 2,6%. Selanjutnya ada KEK atau kurang energi kronis pada ibu hamil. KEK sendiri adalah keadaan di mana ibu menderita kekurangan makan yang berlangsung menahun atau kronis. KEK pada ibu hamil akan mengakibatkan anemia, pendarahan hebat, terus berat badan ibu tidak bertambah dengan normal dan terkena penyakit infeksi. Selain itu juga akan mengakibatkan proses persalinan itu berjalan sulit dan lama. Persalinan sebelum waktunya, pendarahan saat persalinan, dan persalinan dengan cara operasi itu pun meningkat. Ibu yang menderita KEK juga akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan janin, bahkan bisa mengakibatkan keguguran. Selain itu juga bisa bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, afiksia intrapartum, dan lahir dengan BBLR. Indikator KEK sendiri adalah lila lingkar lengan atas pada wanita usia subur yaitu sebesar kurang dari 23,5 cm. Di Indonesia tercatat pada tahun 2018 terdapat sebesar 17,3% wanita usia subur dengan lila kurang dari 23,5 cm. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yaitu sebesar 24,2%. Masalah gizi yang selanjutnya adalah anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil adalah keadaan ibu dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram persen di trimester 1 dan 3 dan kurang dari 10,5 gram persen di trimester 2. Anemia ini dapat mengakibatkan keguguran, partus prematus, partus lama, atonia uteri, dan pendarahan serta shock. Selain itu juga dapat mengakibatkan kematian janin dalam kandungan, kematian janin waktu lahir, kematian perinatal tinggi, dan cacat bawaan. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita anemia juga akan mengalami perlambatan atau gangguan kognitif pada saat remaja dan dewasa. Di Indonesia, pada tahun 2013 tercatat 37,1% anemia ibu hamil dan meningkat di tahun 2018 sebesar 48,9%. Berdasarkan usia,
rentang usia 15 sampai 24 tahun atau wanita usia subur adalah usia tertinggi yang menderita anemia, yaitu sebesar 84,6%. Pemerintah Indonesia menanggulangi anemia ini dengan cara memberikan tablet tambah darah atau TTD pada ibu hamil yang didistribusikan ke puskesmas dan posyandu. Masalah yang selanjutnya adalah anemia pada remaja. Anemia pada remaja ini dapat menyebabkan perkembangan motoriknya menurun, kesehatan reproduksinya menurun, kecerdasannya terhambat, tingkat prestasi belajar ikut menurun, dan tingkat kebugaran jasmaninya menurun. Dikarenakan kesehatan remaja ini menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan, khususnya untuk mencetak generasi penerus bangsa, maka pemerintah melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara pemberian tablet tambah darah atau TDD. Hasil Rikesdas tahun 2018, proporsi remaja putri yang mendapatkan TTD itu sebesar 76,2%, yang terbagi dari 80,9% mendapatkan TTD di sekolah dan 19,1% mendapatkan TTD bukan dari sekolah. Lalu ada juga tingkat konsumsi TTD kurang dari 85 butir sebanyak 96,8% dan tingkat konsumsi TTD lebih dari 52 butir sebanyak 1,4%. Masalah yang selanjutnya adalah obesitas pada orang dewasa. Di tahun 2018, orang dewasa atau yang berusia dari 18 tahun tercatat menderita berat badan lebih sebanyak 13,6%. Dan yang menderita obesitas sebanyak 21,8%. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2007 sampai 2018, orang dewasa yang menderita berat badan lebih meningkat sebanyak 5%, dan orang dewasa yang menderita obesitas pada tahun 2007 sampai 2018 meningkat sebanyak 11,3%. Di tahun 2018 sendiri, Sulawesi Utara menjadi daerah dengan proporsi tingkat obesitas tertinggi, yaitu sebesar 30,2%. Dan NTT menjadi daerah dengan proporsi obesitas terendah, yaitu sebesar 10,3%. Selanjutnya, saya Fatia Nurul Iza akan membahas subbab perkembangan situasi masalah dan capaian program pada tahun 2019. Pembahasan yang selanjutnya adalah program yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah-masalah gizi tadi, maka pemerintah melakukan program-program. Yang akan dibahas ini adalah 5 program. Yang pertama adalah PISPK. PISPK adalah Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Program ini telah ditetapkan dalam Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang penyelenggaraan PISPK. PISPK ini dilakukan oleh petugas puskesmas dengan cara mendatangi langsung ke masyarakat untuk memantau kesehatan masyarakatnya, termasuk gizi masyarakat untuk menurunkan angka stunting. PISPK ini juga salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Dengan adanya program ini, diharapkan bahwa gizi masyarakat itu akan terpantau di seluruh wilayah, terutama di daerah dan perbatasan, agar penurunan angka stunting itu bisa tercapai. Program yang kedua adalah PMT atau pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan telah diatur oleh Permenkes RI nomor 51 tahun 2016 tentang standar produk suplementasi gizi. PMT ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk anak balita, untuk anak usia sekolah dasar, dan untuk ibu hamil. Untuk anak balita dan ibu hamil, PMT berfokus pada pemberian zat gizi makro dan mikro. Sedangkan untuk anak usia sekolah dasar, PMT diperlukan dalam rangka meningkatkan asupan gizi. Makanan tambahan yang diberikan dapat berbentuk makanan tambahan yang berbasis pangan lokal dengan resep-resep yang dianjurkan. Makanan lokal ini lebih banyak variasinya, tetapi metode dan lamanya memasak menjadi faktor penentu ketersediaan zat gizi di dalamnya. Selain itu, ada juga makanan tambahan pabrik yang lebih praktis dan lebih terjamin komposisi zat gizinya.
Program yang selanjutnya adalah 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. 1000 HPK ini dimulai dari fase kehamilan yaitu 270 hari sampai dengan anak berusia 2 tahun atau 720 hari. Status gizi wanita sebelum hamil akan menentukan perkembangan plasenta dan embrio nanti. Kebutuhan gizi ini akan meningkat pada fase kehamilan, khususnya energi, protein, dan beberapa vitamin dan mineral, sehingga ibu harus memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsinya. Jika nutrisinya kurang, maka akan mengurangi sel-sel perkembangan pada bayi, dan jika nutrisinya tidak dipenuhi, maka dampaknya pada perkembangan anak ini akan bersifat permanen. Perubahan permanen inilah yang akan menimbulkan masalah jangka panjang seperti stunting. Program yang terakhir adalah Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas ini harus dimulai dari keluarga karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. Germas dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksakan kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan sekitar, dan menggunakan jamban. Pada tahap awal, Germas secara nasional dimulai dengan berfokus pada 3 kegiatan, yaitu yang pertama, melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, yang kedua mengonsumsi sayur dan buah, dan yang terakhir adalah memeriksakan kesehatan secara rutin. Pembahasan yang terakhir pada subbab ini adalah capaian program di tahun 2019. Yang pertama ada Nusantara Sehat. Pada periode 2015 sampai 2019, fokus kebijakan Kemenkes RI adalah penguatan pelayanan kesehatan primer. Dalam mewujudkan fokus kebijakan tersebut, maka Kemenkes ini merancang program Nusantara Sehat untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat. Nusantara Sehat ini melakukan pendekatan yang bersifat komprehensif dengan melibatkan anggota tim dari berbagai jenis tenaga kesehatan yang terlebih dahulu dilatih untuk ditempatkan di puskesmas selama 2 tahun. Yang kedua adalah pemberian makanan tambahan. Program ini adalah program intervensi bagi balita dengan tujuan tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak tersebut. Program ini dilaksanakan dengan cara mendistribusikan makanan tambahan berupa biskuit yang kaya akan zat gizi ke seluruh puskesmas di Indonesia termasuk wilayah timur. Yang ketiga adalah surveillance gizi. Surveillance gizi adalah pengumpulan data individu secara teratur sehingga dapat dilakukan deteksi dini terkait masalah gizi yang dihadapi. Hal ini dilakukan dari masyarakat di posyandu, puskesmas, dan dinas kesehatan. Yang keempat adalah regulasi perubahan perilaku. Regulasi perubahan perilaku adalah komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pencegahan stunting dan masalah gizi lainnya. Hal ini sudah diterbitkan di 10 kabupaten wilayah Indonesia Timur. Subbab yang selanjutnya adalah isu strategis terkait program gizi. Isu dalam KBBI berarti sesuatu yang harus diselesaikan, dan strategis dalam KBBI yang berarti berhubungan. Maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis terkait program gizi adalah suatu kondisi yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan kesehatan gizi. Dikarenakan hal tersebut memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat luas yang berkaitan dengan program gizi. Isu strategis menjadi masalah yang akan menentukan arah kebijakan strategis dari Kemenkes. Berikut adalah isu strategis terkait kesehatan dan gizi. Yang pertama adalah upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan untuk tercapainya kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Isu terkait program gizi tersebut adalah yang pertama kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak ini memiliki masalah yaitu angka kematian ibu yang cukup tinggi. Untuk menguranginya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas antenatal care, lalu ada sinergi serta sistem rujukan puskesmas dan rumah sakit yang harus dilakukan sesuai prosedur,
Penguatan layanan kesehatan yang harus dikembangkan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pelayanan maternal, lalu ada pelayanan kesehatan yang baik dengan penggunaan KB serta pemberian gizi seimbang untuk ibu juga bisa meningkatkan angka derajat kesehatan ibu dan anak. Yang kedua adalah kematian bayi dan balita. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara cakupan pelayanan kesehatan dengan mutu pelayanan kesehatan yang kuat, lalu sistem rujukan yang optimal antara FKTRL dan FKTP, dan peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan kesehatan neonatal dan bayi. Yang ketiga adalah perbaikan manajemen jaminan kesehatan nasional. Hal tersebut dapat didukung dengan penguatan kinerja sistem kesehatan, mencakup pemenuhan SDM, farmasi dan alat kesehatan, lalu penguatan pengawasan obat makanan, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan dan JKN, dan penguatan tata kelola dan sistem informasi kesehatan. Dan yang terakhir ada penguatan pelayanan kesehatan, obat serta kemandirian obat dan alat kesehatan. Lalu Kemenkes RI juga menetapkan 5 fokus strategi pembangunan kesehatan untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama ada kesehatan ibu dan anak, yang kedua ada kesehatan reproduksi, yang ketiga ada perbaikan gizi masyarakat, yang keempat ada pencegahan dan penguatan kesehatan, dan yang terakhir ada pengawasan obat dan makanan. Dan selanjutnya adalah penyakit menular. Prioritas penyakit menular ini adalah penyakit HIV/AIDS, penyakit tuberkulosis, malaria, demam berdarah, influenza, dan flu burung. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular dapat dicegah dengan imunisasi. Yang pertama ada HIV/AIDS. HIV adalah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh meliputi infeksi primer sampai dengan stadium lanjut. Sedangkan AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh kumpulan gejala-gejala penyakit yang diakibatkan oleh menurunnya fungsi kekebalan tubuh yang diakibatkan dari infeksi virus HIV. Indonesia memiliki potensi menanggulangi HIV/AIDS, diantaranya telah menyediakan sarana tes HIV di fasilitas pelayanan kesehatan dan memiliki kesiapan yang cukup baik. Lalu edukasi pada kelompok terkait pencegahan seperti edukasi seks yang aman dan penggunaan jarum suntik juga dapat dilakukan. Dan penemuan kasus pada kelompok yang berisiko tinggi juga dilaksanakan guna memutus rantai penularan. Yang kedua adalah TB atau tuberkulosis. TB adalah penyakit yang menyerang paru-paru dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kuman TB dapat menginfeksi paru sehingga disebut TB paru. Selain itu, bakteri juga dapat masuk ke seluruh tubuh yang dapat menimbulkan penyakit lain seperti tulang sendi, selaput otak, dan lain-lain. Permasalahan TB terjadi karena tingginya deteksi kasus pada kelompok beresiko tinggi yang disebabkan oleh ketidakpatuhan menjalani pengobatan, missing case di rumah sakit dan klinik, dan naiknya MDDR TB. Untuk menurunkan resiko tersebut, dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan deteksi kasus pada kelompok yang beresiko tinggi dan memperkuat sistem informasi TB dengan menyinergikan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan praktik dokter sendiri. Lalu ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini diantaranya adalah hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Deteksi sejak dini seharusnya dilakukan secara aktif seperti mendatangi sasaran karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular dilakukan melalui pelaksanaan pos pembinaan terpadu pengendalian penyakit tidak menular atau Pospindu PTM yang bertujuan untuk meningkatkan upaya monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular pada masyarakat. Selanjutnya adalah stunting. Stunting oleh UNICEF didefinisikan sebagai persentase anak usia 0-59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus dan minus 3. Dalam upaya menurunkan angka stunting, pemerintah menyusun strategi nasional, yaitu dengan intervensi gizi spesifik untuk anak dalam 1000 hari pertama kehidupan.
upaya yang dilakukan adalah pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil dan bayi berusia 0 sampai 23 bulan. Selain itu juga dilakukan dengan berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan seperti penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi. Pembahasan yang terakhir adalah instansi yang membahas terkait isu strategis gizi. Yang pertama ada Rakernas 2019 atau Rapat Kerja Kesehatan Nasional. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 14 Februari 2019 dengan tema kolaborasi pusat dan daerah dalam penguatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Cakupan kesehatan semesta ini berhubungan dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Isu yang terdapat dalam Rakernas yaitu angka kematian ibu, angka kematian neonatal, penyakit tidak menular, stunting, imunisasi, tuberkulosis, digital health, kesiapan dalam menghadapi bencana, pengelolaan SDM dan obat, jaminan kesehatan nasional, dan community engagement. Yang kedua adalah sidang umum PBB ke-70 pada tahun 2015. Sidang ini dilaksanakan pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat. Dihadiri oleh 193 kepala negara dan pemerintah dunia untuk menyetujui agenda pembangunan universal baru yang terdapat dalam dokumen yang berjudul Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development atau dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Salah satu tujuan SDGs yang berkaitan dengan gizi dapat dilihat pada tujuan kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Materi yang selanjutnya adalah prioritas program intervensi 2015 sampai 2025. Menurut Kemkes, terdapat tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 sampai 2019, yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat, lalu meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Selanjutnya itu ada tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak impact atau outcome tahun 2015. Yang pertama itu dalam peningkatan status kesehatan masyarakat harus mempunyai petunjuk dalam mencakup adanya perubahan yang akan dicapai. Yang pertama itu ada menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100, lalu 346 menjadi 306 per 100 kelahiran hidup. Lalu ada menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup. Lalu ada menurunnya presentasi pada berat badan lahir rendah atau BBLR dari 10,2% menjadi 8%. Lalu ada peningkatan promkes, pemberdayaan, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. Dan meningkatnya perilaku hidup dan sehat. Selanjutnya yang kedua itu dalam rangka meningkatkan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Yaitu yang pertama ada dengan menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan yaitu dari 37 sampai menjadi 10%. Yang kedua itu meningkatnya pada daya tanggap terhadap pelayanan kesehatan itu dari 6,80 menjadi 8. Selanjutnya itu ada prioritas program intervensi. Dalam prioritas program intervensi ini memiliki dua intervensi, yaitu ada intervensi gigi spesifik dan ada intervensi gigi sensitif. Intervensi gigi spesifik ini dilakukan oleh sektor kesehatan, yang dimana untuk mencegah dan mengurangi masalah gigi secara langsung. Kegiatan ini meliputi kecakupan asupan gizi, pemberian makanan dengan pola asuh yang baik, serta pengobatan dari suatu penyakit. Di mana intervensi ini memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting, serta menjangkaunya sasaran prioritas. Adanya intervensi pendukung ini berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lainnya setelah intervensi prioritas dilakukan.
serta prioritas sesuai dengan kondisi tertentu, seperti saat darurat bencana. Sedangkan intervensi gizi sensitif ini tidak dilakukan sektor kesehatan, di mana untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung. Intervensi gizi ini mencakup peningkatan pangan, kesadaran, pengasuhan gizi dan ibu anak, peningkatan kualitas gizi, dan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan penyediaan air bersih, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan. Sasaran terdapat pada intervensi ini adalah keluarga dan masyarakat umum. Dalam tabel tersebut, terdapat kelompok sasaran dalam intervensi gizi spesifik serta pencegah stunting, di mana kelompok sasaran tersebut terdapat pada ibu hamil. Intervensi prioritasnya itu memberikan makanan tambahan pada ibu hamil dari kelompok miskin atau kurangnya energi kronik, memberikan suplementasi darah. Untuk intervensi pendukungnya itu pemberian suplemen kalsium dan pemeriksaan pada ibu hamil. Selanjutnya itu intervensi prioritas sesuai kondisi tertentunya itu dengan adanya perlindungan malaria dan juga pencegahan pada HIV. Selanjutnya kelompok sasarannya itu terdapat pada ibu menyusui dan anak 0-23 bulan, yang dimana intervensi prioritasnya itu adanya promosi, adanya konseling pada ibu menyusui, pemberian makanan bayi dan anak, adanya tata laksana pada gizi buruk, lalu adanya pemberian makanan tambahan, pemulihan terhadap anak kurus, serta pemantauan pada pertumbuhan anak. Selain itu, intervensi pendukungnya itu pemberian suplemen pada vitamin A. Taburia itu tambahan vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi serta tumbuhan kembang balita untuk 6-59 bulan. Zinc itu untuk mengobati apabila terjadinya diare. Lalu adanya imunitas serta manajemen terhadap balita sakit. Selanjutnya itu ada jenis intervensi. Jenis intervensi ini terdiri dari peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi. Nah, yang kedua itu ada peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, yang dimana program kegiatan intervensinya itu dengan memenuhi standar pada pelayanan KB, lalu jaminan kesehatan, serta bantuan uang terhadap keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya itu ada peningkatan akses pangan bergizi. Ini dilakukannya adanya akses bantuan pangan tunai atau BPNT untuk keluarga yang kurang mampu. Lalu ada akses sebagai bahan pangan utama. Lalu ada kegiatan kawasan rumah pangan lestari, serta penguatan regulasi mengenai label dan iklan pada pangan tersebut. Selanjutnya ada strategi nasional percepatan pencegahan stunting dari 2018 sampai 2024. Stunting yaitu suatu kondisi kegagalan dalam masa pertumbuhan pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi sehingga anak tersebut terlalu pendek untuk usianya. Nah, di strategi ini terdapat tujuan umum sarana stunting. Yang pertama itu memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat agar tidak terjadinya stunting. Yang ketiga, memperkuat penyatuan berbagai layanan dan teknologi melalui mengatur suatu organisasi dan tindakan yang dilakukan untuk memperkuat program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa. Yang keempat, meningkatkan akses pada makanan bergizi dan mendorongnya ketahanan pangan. Dan yang kelima, meningkatkan evaluasi untuk memastikan pemberian pelayanan yang bermutu. Selanjutnya itu ada arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau disingkatnya dengan RPJMN pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, di arahan kebijakan ini mempunyai beberapa proyek yang akan mendatang, yaitu dengan penurunan kematian pada ibu dan anak, meningkatkan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, menurunkan stunting, melakukan pengendalian dan pencegahan pada penyakit menular dan tidak menular, melakukan pengembangan lingkungan dan sanitasi yang sehat dan bersih, penyuluhan germas, gerakan masyarakat yang semakin memadai, penguatan pelayanan kesehatan dan rujukan secara maksimal, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta sarana seperti persediaan farmasi dan alat kesehatan.
lalu melakukan penguatan terhadap tata kelola, pembiayaan, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan, dan melakukan pengawasan efektivitas terhadap obat dan makanan secara merata. Selanjutnya, terdapat tujuan dan strategi RPJMN, yang dimana tujuan ini terdiri dari yang pertama, peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi, dimana strategi implementasinya itu dengan peningkatan tersebut dapat membantu dalam pelayanan material, lalu meningkatkan gizi pada ibu hamil dan remaja, adanya imunisasi, adanya luasnya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta meningkatkan dalam pengetahuan pada gizi. Selanjutnya yang kedua itu ada perbaikan terhadap gizi masyarakat, yang dimana strategi implementasinya ini dengan percepatan penurunan stunting dapat meningkatkan efektivitas intervensi. Lalu adanya penguatan sistem surveillance pada gizi, meluasnya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, lalu adanya penguatan advokasi secara sosial dan perubahan terhadap sehat dapat mendorongnya pemenuhan gizi, serta pendampingan pada tiap daerah dalam intervensi perbaikan gizi. Selanjutnya itu ada pemberdayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau disebut dengan Germas, yang dimana strategi implementasinya ini dengan melakukannya pengembangan kawasan kesehatan, lalu dengan melakukannya promosi perubahan perilaku sehat yang inovatif seperti Posyandu, lalu melakukannya penyediaan ruang terbuka publik yaitu transformasi massal, yang dimana akan mendorongnya aktivitas fisik serta penurunannya pada polusi udara, serta meningkatkan penyediaan pangan sehat. Lalu selanjutnya itu ada peningkatan pengendalian penyakit, yang dimana strategi implementasinya ini dengan melakukan pencegahan resiko pengendalian penyakit, lalu dengan penguatan tata laksana penanganan pada penyakit cedera, lalu penguatan health security di mana untuk mencegah dan respon cepat terhadap ancaman penyakit, serta penguatan sanitasi berbasis masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat serta makanan, yang dimana strategi implementasinya ini dimana penguatan pelayanan kesehatan dan rujukan difokuskan sebagai elemen pokok dari pelayanan kesehatan. Yang kedua itu pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan yang terakhir itu ada pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dari alat kesehatan, yang dimana mengutamakan penyediaan obat dan vaksin pada kualitas produk, serta pengembangan obat, produk biologi, vaksin yang bersertifikat halal. Selanjutnya itu ada rencana kerja pemerintah atau RKP pada tahun 2020. Dalam rencana ini tuh harus mempunyai prioritas yang harus dikerjakan, seperti pembangunan manusia, pemberantasan kemiskinan, pemerataan masyarakat, terus ada membuat dan menciptakan nilai tambahan ekonomi, serta memerhatikan pertahanan dan keamanan. Nah, di dalam mencapai pembangunan terhadap manusia dan tindakan untuk mengangkat dari kemiskinan itu perlu adanya pembangunan yang dilakukan, yaitu yang pertama perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan. Nah, ini tuh perlu adanya sistem jaminan sosial nasional, lalu ada bantuan sosial, lalu ada kesejahteraan sosial, lalu ada percepatan dalam administrasi serta integrasi dalam sistem kependudukan. Lalu yang kedua itu ada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, ini tuh harus dengan menyadarkan masyarakatnya dulu tentang pentingnya pola hidup yang sehat, terus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Nah, ini tuh perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak seperti meningkatkan berbagai fasilitas pendukung agar berjalan dengan baik. Nah, yang keempat ada pengentasan kemiskinan. Nah, di mana dalam pengentasan ini sebagai tindakan baik ekonomi dan kemanusiaannya, di mana untuk mengangkat orang tersebut keluar dari kemiskinan secara permanen. Nah, yang kelima itu ada nilai tambahan ekonomi dan kesempatan kerja. Lalu yang kelima itu
adanya nilai tambahan ekonomi dan kesempatan kerja. Lalu yang keenam itu adanya ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan. Serta yang ketujuh itu adanya stabilitas pertahanan dan keamanan. Nah, dengan stabilitas pertahanan dan keamanan ini, yaitu di mana untuk membentuk mendapatkan jaminan keamanan negara sehingga dalam kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Selanjutnya itu ada peningkatan prioritas terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, strategi pemerintah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan itu, yang pertama itu dengan melakukannya percepatan penurunan stunting, yaitu dengan meningkatkan intervensi yang spesifik untuk memperbaiki gizi secara maksimal. Yang kedua itu melakukan penguatan dalam sistem surveillance gizi, yang dimana ini tuh untuk mendapat pengawasan. Yang ketiga itu merancang advokasi, komunikasi, dan perubahan perilaku. Lalu yang keempat itu adanya pendampingan daerah yang membutuhkan intervensi gizi. Dan yang terakhir menjaga kelestarian sumber daya manusia. Nah, di dalam peningkatan prioritas ini tuh mempunyai aspek prioritas terhadap akses dan kualitas pelayanan. Nah, yang pertama itu ada peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Nah, di dalam peningkatannya itu kesehatan perlu karena keinginan terhadap penurunan kematian ibu dan ayah, serta peningkatan KB dan kesehatan pada kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua itu adanya peningkatan pengendalian penyakit. Nah, ini tuh harus adanya pengendalian penyakit menular dan tidak menular agar mengetahui dari dampak penyakit tersebut. Lalu yang ketiga itu adanya penguatan gerakan masyarakat hidup sehat. Ini tuh harus adanya pengembangan lingkungan yang sehat dan penguatan pada promosi kesehatan. Lalu yang keempat itu adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Nah, sebagai rujukan dan peningkatan yang berkompetensi sebagai tenaga kesehatan. Lalu yang terakhir itu ada peningkatan pengawasan obat dan makanan. Dengan peningkatan ini sebagai penguatan tata kelolaan dalam pembiayaan pada kesehatan. Selanjutnya itu ada kemajuan revisi Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, di mana kemajuan dan tujuan sasaran dari revisi Presiden ini adalah yaitu sebagai kebijakan, strategi, program yang akan dirancang menjadi lebih bermanfaat dan maksimal, serta koordinasi dalam percepatan perbaikan gizi itu harus dilakukan agar masalah pada gizi itu dapat diatasi. Selanjutnya itu ada kapasitas kelembagaan gizi di daerah. Dengan adanya kelembagaan gizi di daerah, yaitu untuk pemerataan dalam layanan kesehatan di Indonesia. Nah, dengan adanya kelembagaan gizi di daerah itu tuh banyak dalam berpartisipasi dengan adanya melakukan program pemerintah sehingga status kesehatan gizi itu di daerah tuh dapat dipantau dengan baik. Nah, di dalam kelembagaan daerah tersebut tuh masih mempunyai beberapa cakupan fokus yang masih memiliki masalah yang harus diselesaikan. Nah, diselesaikannya itu harus seperti apa sih? Yaitu yang pertama, dengan kebijakan, perencanaan, dan kerangka kerja. Yaitu dimana harus komitmen dalam pemerintahnya itu belum cukup kuat. Lalu masih terdapat ketidaksesuaian target gizi RPJMN dengan SPM, lalu RPJMD dan Restra. Lalu SPM itu belum mengacu pada rekomendasi dari The Lancet tahun 2013. Nah, regulasi dalam kebijakannya itu masih lemah, sehingga dapat merugikan dan diakibatkan oleh orang-orang penting yang tidak bertanggung jawab. Lalu minimnya kapasitas staf-staf dalam melakukan kegiatan perencanaan dan juga pemantauan pada program gizi. Dan masalah gizi itu masih dianggap sebagai prioritas. Dan ada sumber daya dan infrastruktur, di mana di dalam sumber daya dan infrastruktur itu kayak belum terdapat sistem dengan pengelolaan keuangan yang bisa melacak pengeluaran program gizi tersebut. Lalu ada minimnya kapasitas. Lalu ada kurangnya beredukasi sehingga pengetahuannya itu kayak masih menjadi terbatas-batas. Lalu adanya berkurangnya edukasi juga dialami oleh petugas medis juga pada daerah tersebut. Dan tenaga gizi itu mendapatkan pelatihan, tetapi dia itu masih terbatas dan belum maksimal. Lalu ada pengambilan keputusan berbasis bukti, yaitu buktinya itu
seperti survei. Survei itu yang telah dilakukan untuk melihat capaian dan kemajuan target keberhasilan RPJMN. Tetapi jadi beberapa data itu tidak menyatu, sehingga terdapat kesulitan dalam mendesain, merencanakan, dan memantau program intervensi yang telah dilakukan. Nah, kapasitasnya itu tuh masih terbatas juga. Lalu ada koordinasi dan kemitraan, di mana koordinasi dan kemitraan ini tuh masih sangat terbatas karena minimnya pemahaman yang itu dan pengetahuan itu terkait dengan gizi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya yaitu tren masalah gizi ke depan. Nah, di materi ini kita harus tahu dulu nih, yang dimaksud dengan tren itu apa sih? Jadi, tren merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu trend. Artinya adalah sebuah pergerakan atau perubahan sesuatu dari waktu ke waktu yang dapat dideteksi secara statistik. Nah, di dalam pembahasan ini, masalah gizi dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, aktivitas berpikir, dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Sedangkan masalah gizi lebih itu merupakan asupan gizi yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara konsumsi makanan dan pengeluaran energi sehingga dapat menyebabkan penimbunan lemak yang berlebih. Nah, kita harus tahu dulu nih, sebelumnya gizi lebih atau gizi kurang itu biasanya disebabkan oleh apa sih? Jadi kalau gizi kurang itu biasanya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurangnya kualitas lingkungan penduduk, atau bisa juga dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan. Sedangkan kalau gizi lebih itu biasanya disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu disertai kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan. Masalah beban gizi ganda di Indonesia. Di dalam pembahasan ini ada beban ganda malnutrisi atau DBM, artinya adalah koeksistensi kekurangan gizi dan kelebihan gizi makronutrien maupun mikronutrien di sepanjang kehidupan pada populasi, masyarakat, keluarga, dan bahkan individu yang sama. Beban ganda malnutrisi atau DBM ini biasanya dialami oleh negara-negara yang berpenghasilan rendah hingga menengah. Nah, hal tersebut biasanya disebabkan oleh kelebihan berat badan yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan penurunan jumlah populasi yang kekurangan berat badan. Terus di sini ada juga nih 4 faktor yang mempengaruhi DBM. Pertama, lingkungan kesehatan dan biologisnya. Oke, Indonesia sekarang itu sedang mengalami transisi demografis. Umur harapan hidup telah meningkat dan karena Indonesia memberikan prioritas terhadap layanan kesehatan primer, makin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan primer, pengeluaran untuk kesehatan juga meningkat dan serangkaian kebijakan kesehatan di tahun 80-an dan 90-an telah berdampak pada distribusi fasilitas kesehatan yang lebih baik di seluruh Indonesia. Nah, populasi yang semakin menua mempengaruhi transisi epidemiologi dan struktur usia yang berubah telah memberikan kontribusi pada pergeseran beban penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Meskipun akses pada layanan primer tadi meningkat, tapi pada umumnya sistem kesehatan tidak seluruhnya siap untuk menerapkan berbagai intervensi gizi. Hal ini dikarenakan petugas kesehatan belum memiliki persepsi bahwa stunting dan obesitas itu adalah suatu masalah. Lanjut adalah lingkungan ekonomi dan pangan. Jadi lingkungan ekonomi dan pangan ini saling berhubungan, yaitu pangan sebagai makanan dan minuman yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia merupakan salah satu bagian dari kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan pangan salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Apabila ekonomi kurang, maka kebutuhan makanan tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan masalah-masalah gizi. Lanjut, yang ketiga yaitu lingkungan fisik. Nah, di lingkungan fisik ini memiliki pengaruh terhadap niat perilaku seseorang. Sayangnya, lingkungan fisik di Indonesia belum mendukung aktivitas fisik masyarakatnya, sehingga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat malas beraktivitas fisik. Terus yang keempat ada lingkungan sosial budaya. Oke, lingkungan sosial budaya itu apa sih? Jadi lingkungan sosial budaya ini berbagai sistem norma di sekitar individu atau kelompok yang mempengaruhi tingkah laku dan interaksi sosial antara manusia serta berkaitan dengan nilai budaya, adat istiadat, dan bahkan cara hidup masyarakat.
Jadi lingkungan sosial budaya ini meskipun sekarang merupakan zaman yang identik dengan teknologi modern, Indonesia terus mempertahankan kebudayaannya. Kebiasaan-kebiasaan tradisional dan norma-norma sosial mendorong banyak perempuan menikah di usia anak-anak, serta adanya larangan makan makanan tertentu pada ibu hamil atau ibu menyusui dapat menyebabkan kekurangan gizi pada ibu dan bayinya. Lanjut, kita ke tren masalah gizi kurang di Indonesia ke depan. Masalah gizi kurang di Indonesia ke depan yang pertama itu ada stunting. Stunting itu kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Nah, di stunting ini kita ada hasil Riskesdas tahun 2018, itu status gizi sangat pendek kita lihat pada tahun 2007 yaitu 18,8%. Lalu mengalami penurunan nih pada tahun 2013 sebesar 18% dan menurun lagi pada tahun 2018 sebesar 11,5%. Tapi pada status gizi pendek justru mengalami peningkatan dari 18% di tahun 2007 meningkat menjadi 19,2% di tahun 2013 dan meningkat lagi sebesar 19,3% di tahun 2018. Lalu Global Nutrient Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua setelah Kamboja. Lalu, yang kedua ada wasting. Wasting ini gabungan dari kata istilah kurus dan sangat kurus yang didasarkan pada indeks berat badan menurut panjang badan BB per TB atau berat badan menurut tinggi badan BB per TB dengan ambang batas Z-score kurang dari -2 SD. Lalu, wasting disebabkan oleh asupan gizi yang inadekuat atau tidak memadai atau adanya penyakit pada anak. Nah, keadaan tersebut mengakibatkan berat badan pada anak berkurang, sehingga berat badan anak tersebut tidak proporsional dengan tinggi badannya. Dampak wasting adalah anak mengalami penurunan daya eksplorasi terhadap lingkungannya, peningkatan frekuensi menangis, kurang bergaul dengan sesama anak, kurang perasaan gembira, dan cenderung menjadi apatis. Lanjut, riset kesehatan dasar Riskesdas, prevalensi balita sangat kurus dan kurus mengalami penurunan dari 12,1% pada tahun 2013 menjadi 10,2% pada tahun 2018. Meskipun prevalensi wasting mengalami penurunan, wasting masih menjadi masalah utama gizi kurang di Indonesia karena belum memenuhi standar WHO yaitu sebesar 5% dan belum mencapai target RPJMN dan Renstra 2015 sampai 2019 yaitu 9,5%. Lanjut, yang ketiga ada kurang energi kronis atau KEK. Nah, KEK ini merupakan suatu keadaan di mana status gizi seseorang buruk yang disebabkan kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makro. Penyebab terbesar kematian ibu selama tahun 2010 sampai 2013 adalah pendarahan, hipertensi, infeksi, partus lama, dan abortus. Pendarahan menempati presentasi tertinggi, yaitu 28%. Anemia dan KEK merupakan penyebab utama terjadinya pendarahan ibu hamil. Selanjutnya, yang keempat ada anemia. Nah, anemia merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin tertentu. Anemia dibagi dua, ada anemia gizi sama anemia defisiensi zat besi. Nah, anemia yang sering dijumpai di Indonesia sendiri itu adalah anemia gizi. Si anemia ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sering di seluruh dunia. Anemia lebih sering terjadi pada remaja perempuan dibandingkan remaja laki-laki. Nah, hal ini dikarenakan remaja perempuan itu kehilangan zat besi saat menstruasi. Makanya kenapa anemia ini lebih sering dijumpai pada perempuan dibandingkan laki-laki. Terus di sini ada hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, kita lihat tabelnya. Proporsi anemia ibu hamil pada Riskesdas tahun 2018 cenderung lebih meningkat daripada Riskesdas tahun 2013. Kenaikan proporsi anemia ibu hamil dinyatakan sebesar 37,1% pada tahun 2013 dan 48,9% pada 2018. Lalu, proporsi anemia ibu hamil menurut umur memiliki proporsi tertinggi pada kelompok umur 15-24 tahun sebesar 84,6%. Lanjut,
Yang kelima, ada kurang vitamin A atau kita singkat menjadi KFA. KFA ini adalah salah satu masalah gizi di Indonesia yang biasanya dialami anak-anak dan ibu hamil. Penyebab KFA sendiri ada 3. Yang pertama itu usia. Nah, usia ini jadi seorang bayi itu dilahirkan dengan cadangan vitamin A yang terbatas. Oleh karena itu, sang ibu harus mengonsumsi vitamin A untuk menganulir kebutuhan bayi akan vitamin A. Vitamin A sendiri sangat dibutuhkan bayi selama 6-12 bulan. Pertama, dikarenakan kehidupan bayi pada saat itu hanya hampir sepenuhnya tergantung pada vitamin A dari ASI. Terus yang kedua, ada gangguan pencernaan dan infeksi. Jadi kekurangan juga dapat diakibatkan oleh gangguan pencernaan dan infeksi yang dapat mengganggu penyerapan vitamin A. Contoh infeksi tersebut adalah infeksi pernapasan, tuberkulosis, dan campak. Ketika penyerapan vitamin A terganggu, hal tersebut akan menyebabkan keadaan malnutrisi yang mempengaruhi protein pada tubuh. Terus yang ketiga ada jenis kelamin. Jadi menurut beberapa penelitian, laki-laki lebih berisiko kekurangan vitamin A dibandingkan dengan wanita. Namun, sebenarnya kekurangan vitamin A sama-sama berisiko menyebabkan mortalitas pada keduanya, jadi baik perempuan maupun laki-laki. Terus lanjut yang keenam, ada gangguan akibat kekurangan iodium atau disingkat GAKI. Nah, iodium ini berfungsi untuk membantu pembuatan zat kimia yang dikenal sebagai hormon tiroid. Hormon tiroid inilah yang mengendalikan metabolisme pada fungsi tubuh. Apabila kekurangan iodium, hal tersebut dapat menghambat proses pembuatan hormon tiroid sehingga mengakibatkan pembesaran abnormal kelenjar tiroid yang dikenal sebagai gondok. Nah, di sini ada data Kementerian Kesehatan. Jadi 15-25% anak usia sekolah 6-12 tahun, ibu menyusui, ibu hamil, dan wanita subur berisiko kekurangan iodium. Salah satu penyebabnya adalah sebanyak 50% garam rumah tangga di Indonesia tidak teriodisasi secara cukup. Lanjut, ada tren masalah gizi lebih di Indonesia ke depan. Tren masalah gizi lebih di Indonesia ke depan ada obesitas dan overweight. Obesitas dan overweight ini merupakan kondisi penumpukan lemak yang berlebihan atau abnormal akibat ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan. Obesitas dan overweight ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Faktor risiko obesitas dan overweight itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebagian besar faktor risiko obesitas yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan antara lain aktivitas fisik, asupan makanan, sosial ekonomi. Terus di sini ada riset kesehatan dasar Riskesdas 2018 menyatakan prevalensi obesitas dan overweight pada orang dewasa di atas 18 tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi overweight meningkat sejak 3 periode Riskesdas yaitu pada 2007 sebesar 8,6%, 2013 sebesar 11,5%, dan 2018 sebesar 13,6%. Serta obesitas juga meningkat sejak 3 periode Riskesdas yaitu pada tahun 2007 sebesar 10,5%, pada tahun 2013 sebesar 14,8%, dan 2018 sebesar 21,8%. Sedangkan proporsi obesitas pada orang dewasa berusia di atas 18 tahun menurut Riskesdas tahun 2018 dalam 5 provinsi dengan kasus obesitas tertinggi ialah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Nah, penilaian status gizi pada obesitas dapat dilakukan dengan metode antropometri. Overweight ditandai dengan IMT 25-27, sedangkan obesitas memiliki IMT lebih dari 27. Lanjut, ada mengatasi tren masalah gizi di Indonesia. Nah, mengatasi tren masalah gizi di Indonesia ini tren masalah gizi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia menghadapi masalah beban gizi ganda, tetapi perlu diketahui bahwa masalah gizi yang dominan adalah masalah gizi kurang. Nah, dampak krisis ekonomi itu berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Pada masyarakat miskin, daya beli terhadap makanan dan pelayanan kesehatan sangat terbatas. Untuk mencegah kurang gizi dapat dilakukan dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat melalui pemberian kredit usaha kecil dan menengah, dan bantuan pemasarannya serta peningkatan keterampilan agar tercapai keluarga sadar gizi di seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Lalu, meningkatnya masalah gizi kurang menunjukkan rendahnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Untuk mengatasi situasi ini, upaya pemenuhan kesehatan dan gizi melalui program jaring pengaman sosial masih perlu mendapat prioritas.
Misalnya pemberian suplementasi gizi yang tepat sasaran dan tepat waktu dengan mutu yang baik. Lalu ada juga nih melakukan program perbaikan gizi dan kesehatan yang bersifat preventif untuk jangka panjang dan dapat dilakukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Sementara itu, program kuratif dapat diberikan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nah, lanjut. Habis itu ada hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya perbaikan gizi ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya perbaikan gizi akan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. Terus yang kedua, dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk mempercepat laju percepatan peningkatan status gizi. Yang ketiga, pelaksanaan program gizi hendaknya berdasarkan kajian efektif dan efisien serta lokal spesifik. Yang keempat, pengambil keputusan di setiap tingkat menggunakan informasi yang akurat dan evidence-based dalam menentukan kebijakannya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan capacity building dalam upaya penanggulangan masalah gizi baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajemennya. Terus yang keenam, meningkatkan upaya penggalian dan mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan upaya perbaikan gizi yang lebih efektif melalui kemitraan dengan swasta, LSM, dan masyarakat. Terima kasih.